minum Torabika. Yes. Saya ingin dengarkan Mbak Tara. Ini menurut saya ini panjang nih, urusan psikologi, urusan manajemen, urusan kriminal, jangan-jangan. Saya setuju, ini masalah yang sangat penting dan panjang. Jadi kalau sebenarnya ya, kalau ini kan perilaku remaja. Ini kita bicara masa depan anak-anak loh, masa depan remaja. Jadi ada baiknya supaya kita juga tidak melempar masalah ini, apakah ini salah ini, apakah salah itu. Tapi ini saya rasa faktornya terlalu banyak gitu. Jadi baiknya mau semuanya introspeksi satu persatu. Baik itu pendidikan, baik itu sistem unduh, baik itu orang tua. Karena ketika anak ataupun siapapun lah yang melakukan perilaku menyimpang, itu pasti dorongannya banyak. Nggak cuma kan satu hal kemudian dia melakukan hal yang menyimpang, itu pasti faktornya banyak sekali. Jadi ada baiknya supaya kita tidak saling menyalahkan, tapi kita juga harus bisa lihat dari sisi entah itu pelaku, baik itu juga korban. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena mereka masih anak-anak, dan ini kan kelangsungan ke depannya mereka traumatisnya ini kan dari peristiwa ini kan besar sekali gitu. Layak untuk diperhatikan. Pak Aris. Ya, saya kira sekali lagi menurut saya pemidanaan itu adalah bukan solusi yang terbaik untuk konteks anak-anak. Tetapi bagaimana sekarang menggunakan momentum ini untuk menjaga dan melindungi anak-anak supaya tidak, khususnya para remaja, berperilaku seperti itu. Komnas Perlindungan Anak tentunya tidak bersepakat dengan perilaku yang sedang menjadi topik ini. Tapi bagaimana kita gunakan ini momentum, termasuk introspeksi terhadap manajemen sekolah, manajemen rumah tangga juga, orang tua, ya, di mana ketahanan keluarga sudah mulai, norma-norma juga sudah mulai hancur dan sebagainya. Tetapi juga pemimpin-pemimpin termasuk pemerintah juga, gitu loh. Itu tidak boleh. Jadi tidak bisa berdiri sendiri hanya disalahkan dengan anak itu. Tadi ibunya mengatakan anaknya dalam keadaan depresi berat, gitu. Kalau itu misalnya dia perhadapkan dengan bahwa ini adalah pelaku misalnya, terus kemudian dihukum, katakanlah, terus kemudian yang mengunduh dan mengunggah itu kena undang-undang ITE, lalu kemudian kena 4 tahun penjara, kemudian tidak lagi sekolah, apakah itu solusi? Karena pengalaman kami itu beberapa kasus sebelumnya sudah terjadi, dihukum tetapi terjadi juga di SMP 4. Menurut saya sekali lagi, mari kita gunakan ini momentum, jangan hanya sekedar mempersalahkan, tapi tanggung jawab kita sebagai orang orang dewasa maksud saya, untuk melindungi anak-anak itu. Ya, saya ingin menutup begini. Tadi di awal saya katakan bahwa tidak ada pelaku di dalam peristiwa ini, semua korban. Jadi artinya semua harus diselamatkan. Nah, kalau kita bicara semua harus diselamatkan, maka titik pentingnya menurut saya yang harus diselamatkan itu adalah pendidikan. Itu dia. Kalau kita bicara aturan dan lain-lain, saya terlalu sering mendengarkan hal-hal yang ideal seperti yang disampaikan oleh Mas Ibnu tadi. Tetapi at least di dalam masyarakat ini selalu terjadi seperti. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistem pendidikan kita. Saya kira begitu. Mas Ibnu terakhir. Kalau tidak beres, mari kita bereskan. Iya. Salah satunya kita tegakkan kembali manajemen berbasis sekolah. Kalau Mas Acep menuntut keluar dari kungkungan, walaupun Mas Acep mungkin tidak setuju dengan saya, kurikulum 2013 itu tujuan keluar dari sistem yang, karena katanya kurikulum sekarang terlalu hafalan lah, terlalu ini. Kurikulum 2013 menekankan pada aspek. Tapi sekali lagi, untuk korban ada perhatian khusus tentunya dari pihak pemerintah. Korban sudah diperhatikan oleh kepala dinas, jalur juga tetap banyak, mulai dari pindah sekolah, homeschooling, bisa jalur non formal, paket B berarti tersedia. Saya berharap bahwa konsisten terhadap keputusan rapat yang dilakukan kemarin pagi bersama dengan Pak Wagub, Pak Ahok, keluarga dan kepala sekolah, itu harus diimplementasikan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Gitu. Hak anak atas pendidikan adalah merupakan hak asasi. Kita kembali prihatin, tapi mudah-mudahan menjadi lebih baik. Pelajaran buat kita selanjutnya. Terima kasih bersama kami di Gestur. Jangan lupakan Apa Kabar Malam, sesaat lagi. Selamat malam.